الحمد لله الذي يسر طريق السعادة للسالكين وأنار سبيل الهدى للعابدين، دعا أحبابه الأبرار لزيارة بيته المشرف ليحسن ضيافتهم ويمحو عنهم الذنوب والأوزار، فلبوا دعوته مسرعين وفارقوا لأجل رضاه الأحلى والبنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من حج ولبى الدعوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang kebetulan juga berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 13 Juni 2025. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita. Dan alhamdulillah, salah satu nikmat itu Allah hadirkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan sholat Jumat pada siang hari ini. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya dengan bersungguh-sungguh dan sekuat tenaga untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga kita tinggalkan semua apa yang dilarangnya. Karena sebaik-baik bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah adalah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Ramadan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan telah kita lalui, bulan Dzulqa'dah. Sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah, dan bulan depan bulan Muharram, kemudian satu lagi bulan Rajab. Ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan Dzulhijjah ini ada banyak sekali rangkaian ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh kita sebagai umat Islam. Salah satu di antaranya puasa sunnah, apalagi tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah yang kemarin sudah kita lalui. Itu sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Kemudian ibadah kurban yang juga telah kita lakukan tanggal 10, 11, 12 dan 13, dan juga ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya di antara bulan yang mulia ini jangan sampai kita berbuat zalim atas diri kita dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan-bulan yang mulia ini mari sama-sama kita bersungguh-sungguh untuk mengisinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sholat berjamaah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah dan amalan-amalan yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Dzulhijjah ini sebagaimana disampaikan tadi bahwasanya salah satu di antara ibadah dalam rukun Islam yaitu haji dilakukan di bulan ini. Dan kita tahu bahwasanya pelaksanaan ibadah haji pun telah usai. Sebagian dari teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang menunaikan ibadah haji, di antaranya sudah ada yang pulang ke tanah air dari tanggal 11 Juni hari Rabu kemarin. Dan insya Allah akan berlangsung sampai tanggal 12 Juli 2025. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya,
dalam surat Al-Hajj ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Allah Subhanahu wa taala sejak 1400 tahun yang lalu telah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'adzim fin nasi bil hajji. Muhammad, sampaikan, serukan perintah haji kepada manusia. Ya'tuka rijalan, maka mereka akan datang dengan berjalan kaki. Dan itu bisa kita lihat sekarang di antara orang yang menuju ke Baitullah, ada yang berjalan kaki, ada yang bersepeda, ada yang menggunakan dengan kendaraan-kendaraan yang lain, dan ini sudah terbukti semuanya. Wa ala kulli dhamir, ada juga yang berkendara dengan unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, dan mereka pasti akan datang, kata Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh penjuru dunia. Dan hari ini kita bisa saksikan bahwasanya haji dilaksanakan oleh umat muslim seluruh penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang keutamaan ibadah haji ini. Salah satu di antaranya bisa kita lihat dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Di situ ada sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bimina iz aqbalat ta'ifah minal yaman faqalu fidakal ummahat wal aba akhbirna bi fadhil hajj. Satu ketika sahabat Abdullah bin Abbas bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, kemudian berjumpa dengan sekelompok orang yang datang dari Yaman, dan mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan haji. Kemudian Rasul menjawab, qala bala, baik, akan aku sampaikan kepada kalian tentang keutamaan haji. Kata Rasulullah, ayyu rajulin kharaja min manzili hajan aw mu'tamiran fa kullama rafa'a qadaman wa wada'a qadaman tanasarat az-zunub min badanihi kama yatanasar al-waraq min asy-syajar. Kata Rasulullah, ketika seseorang sudah meniatkan dalam hatinya untuk mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, maka setiap langkah yang dia ayunkan menuju ke Baitullah, dari rumahnya menuju Baitullah, itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan, sebagaimana daun yang jatuh dari pepohonan. Fa idza warada al-Madinah wa safahani bis salam safa'adul malaika bis salam. Kemudian ketika jamaah tersebut dia sudah sampai kepada Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyampaikan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya khairal anbiya wal mursalin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala menjawab salam yang disampaikan oleh orang yang bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza warada al-khulaifah wa ghtasala taharullahu min adz-dzunub. Kemudian ketika dia bergerak dari Madinah menuju tempat miqat, yaitu Dzulhulaifah, kemudian dia mandi ihram, maka ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosanya. Wa idza labisa saubaini jadidain jaddatallahu lahu minal hasanat. Kemudian ketika orang yang ihram tadi, orang yang haji tadi dan umrah tadi, dia memakai pakaian ihram, ketika telah mandi, maka Allah Subhanahu wa taala memakaikan pakaian kebaikan-kebaikan kepadanya. Wa idza qala labbaik Allahumma labbaik ajabahu Rabb azza wa jalla bil labbaik wa sa'daik asma' kalamak wa anzur ilaik. Kemudian ketika jamaah haji dia bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, selamat datang wahai hambaku yang soleh. Aku menyambut kedatangan-Mu dan aku melihat apa yang Engkau lakukan. Fa idza dakhala Makkah wa tafa wa sa'a baina Safa wal Marwah wa sallallahu lahu al khairat. Kemudian ketika dia menuju Mekah dan sampai ke Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala
ketika jamaah ini dia tawaf, kemudian dia sa'i, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tersebut. Fa idza waqafu bi Arafat wa dajjat al-aswat bil hajat bahallahu bihim malaikah sab'a samawat wa yaqul malaikati wa sukkana samawat amma tarawna ila ibadi atawni min kulli fajjin amik sya'san ghabaran qad anfaqul amwal wa ta'abul abdan fa wa izzati wa jalali wa karami lahabanna musyahum bi muhsinihim. Kemudian ketika para jamaah haji itu dia berada di Arafah, dia wukuf di Arafah, dan kemudian dia beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyampaikan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetesan air mata. Maka pada saat itu Allah sampaikan kepada seluruh malaikat, ya malaikati wa sukkanas samawat, wahai para malaikatku dan seluruh penduduk langit. Amma tarawna ibadi, tidakkah kalian lihat? Coba kalian perhatikan. Atauni min kulli fajjin amik. Jamaah haji yang ada di Arafah ini semuanya datang dari seluruh penjuru dunia, dari tempat-tempat yang ada di pelosok. Sya'san ghabaran qad anfaqul amwal wa ta'abul abdan. Mereka datang dengan mengeluarkan harta yang banyak. Mereka datang dengan bercapek-capek dan berlelah-lelah. Karena memang haji adalah merupakan di antara ibadah yang paling berat dari rukun Islam yang ada. Kalau sholat kita bisa mengerjakan 5 menit selesai. Kalau puasa bisa kita kerjakan 1 hari selesai. Tapi kalau haji ini dimulai dari wukuf di Arafah seharian penuh, kemudian dia bermalam di Muzdalifah, kemudian dia melempar jumroh Aqabah, kemudian melempar 3 jumroh selama 3 hari, dan nanti diakhiri dengan tahallul dan tawaf ifadah. Ini memerlukan tenaga yang luar biasa yang dibutuhkan, karena memang dibutuhkan tenaga yang banyak dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Selain daripada itu, haji juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang haji ini sebagaimana orang yang jihad fisabilillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa bi izzati wa jalali wa karami lahabana musya'u bi muhsinihim. Demi zatku yang mulia, demi zatku yang agung, kata Allah Subhanahu wa taala, lahabanna musya'u bi muhsinihim. Sungguh aku telah mengganti keburukan-keburukan yang ada pada dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Walau khrijannahum minadz-dzunub kayaumi waladatuhum ummahatuhum. Dan selain daripada itu, ketika mereka telah selesai mengerjakan ibadah haji, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun akan diampuni dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Fa idza ramul jimar wa halaqur ru'us wa jarul bait nada munadin min budnanil arsh irji'u maghfuran lakum wasta'nifu al amal. Kemudian ketika jamaah haji ini mengakhiri dari semua rangkaian ibadah haji, mereka melempar jumroh ula usta dan aqabah. Kemudian mereka juga melakukan tawaf ifadah. Kemudian mereka tahallul. Maka ketika setelah selesai semua proses haji, maka nada munadin min budnanil arsh, ada panggilan yang datang dari arsh yang menyampaikan, irji'u maghfuran lakum, silahkan kalian pulang ke tanah air kalian masing-masing dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, wasta'niful amal, dan kalian kembali lakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh setelah kalian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan dalam sebuah hadis yang lain bahwasanya al-hajjul mabrur laisa laul jaza illa jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan semua jamaah haji yang melakukan haji pada tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima, dan mudah-mudahan kita yang sudah pernah melakukan ibadah haji ataupun yang belum pernah, mudah-mudahan di tahun yang akan datang Allah panggil kita untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mari di akhir khutbah ini kita bersama-sama merendahkan hati kita, bermunajat memohon Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini, hari Jumat, dan mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah, dan di saat-saat yang juga Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.